Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalalata ala al-huda ibtigha mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum daripada kita mulai, kita ucapkan selamat kepada kalian, selamat bergabung, selamat memulai tahun ajaran baru 2020 dan 2021. Oke. Materi kita pada hari ini ialah menganalisis konsep usul fikih, tujuan dan juga ruang lingkupnya. Sebelum daripada kita masuk ke dalam usul fikih, kita mengetahui ilmu usul fikih merupakan salah satu ilmu yang digunakan oleh fuqaha, oleh ulama ahli fikih dalam mengkaji suatu dalil, dan dalil itu dijadikan landasan sebagai satu hukum. Jadi kita pertama kali akan pembahasan kita adalah mengenai apa itu usul fikih. Kemudian yang kedua adalah tujuan mempelajari usul fikih. Dan yang ketiga adalah ruang lingkup dari usul fikih. Apa saja yang dibahas dalam usul fikih tersebut. Baik, pertama sekali kita akan membahas mengenai apa itu usul fikih. Al-usulu ataupun yang berasal dari kata al-aslu dalam bahasa Arab adalah merupakan satu dasar, pondasi ataupun akar dari suatu pohon. Al-aslu. Ya. Sedangkan dalam bahasa Arab al-far'u yang berarti cabang. Diibaratkan usul fikih dan juga fikih ini ibarat sebuah pohon yang mana akarnya adalah bersumber dari al-usul, sedangkan hukum yang keluar dalam fikih itu menjadi fara' ataupun cabang. Jadi cabang, buah, ranting termasuk daripada far'un. Yang hukum, misalkan hukum ini adalah sunnah, mubah, haram, ini hukumnya makruh, ini hukumnya khilaful aula dan lain sebagainya. Itu bersumber dari satu dalil ataupun dari dalil-dalil yang sudah dikaji melewati usul fikih, akarnya tadi, sehingga muncullah buah daripada hukum tadi yang kita kenal dengan fikih. Nah, itulah ibarat daripada usul fikih. Usulun aslun artinya adalah dasar, sedangkan fiqhun dalam bahasa artinya adalah fahmun amik. Fahmun amik ataupun yang dikenal dengan kepahaman yang dalam suatu hal. Sedangkan dalam secara istilah, fikih ini dikenal dengan ilmu tentang hukum syarak yang bersifat amaliyah, yang digali dan dirumuskan dari dalil-dalil tafsil. Saya ulangi, ilmu tentang hukum syarak yang bersifat amaliyah, yang digali dan dirumuskan dari dalil-dalil. Ilmu tentang hukum syarak, hukum syariat, ya, baik itu halal, haram, kemudian sunnah ataupun makruh ataupun mubah, yang bersifat amaliyah. Jadi hukum itu bersifat amaliyah, yang diamalkan oleh orang-orang mukallaf. Ya, nanti akan kita bahas dalam fikih siapa itu mereka yang mukallaf. Siapa mereka mukallaf, yaitu mereka yang sudah akil, kemudian baligh, yang mereka sudah dibebani untuk mengamalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang digali, ya, tadi yang sudah kita bahas, yang digali dan dirumuskan dari dalil-dalil tafsil. Hukum tersebut terbit ataupun muncul dari dalil-dalil yang sudah dikaji melalui usul fikih. Nah, itu adalah fikih. Nah, apa ini usul fikih? Usul fikih adalah kaedah-kaedah untuk menentukan suatu hukum yang dikaji dari dalil-dalil tafsil. Itu secara mafhumnya atau secara mudahnya kita untuk memahami
Ketika ditanya apa itu usul fikih adalah kaedah, cara, metode untuk mengkaji dalil-dalil sehingga dari dalil tersebut diterbitkan suatu hukum. Terkadang kita membaca Al-Quran, kita tidak tahu apa dalil yang tersirat dalam ayat tersebut. Apa dalil yang tersirat dari ayat yang kita baca. Ataupun ketika kita membaca hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa dalil yang tersirat di dalam hadis ini? Apakah wajib, ataukah sunnah, ataukah mubah, ataukah makruh atau haram? Terkadang ada dalil yang sepertinya itu dalil wajib, memerintahkan perintah ya, suatu perintah. Perintah kan dalilnya wajib, ya, tetapi dihukumi sunnah. Atau sebaliknya, terkadang sesuatu perintah itu bersifat haram, melarang. Larangannya itu bersifat haram, tetapi ternyata hanya makruh. Nah, bagaimana untuk mengetahuinya? Ini dibutuhkan ilmu usul fikih. Ya, kita mengenal sekarang apa itu usul fikih. Usul fikih adalah metode, kaidah untuk mengetahui hukum dari sebuah dalil. Paham ya? Itu pembahasan kita yang pertama. Yang kedua, tujuan kita belajar usul fikih. Tujuan kita belajar usul fikih yang pertama adalah agar tidak salah dalam penggunaan dalil. Ya. Banyak dalil-dalil di dalam Al-Quran yang terkadang dalil tersebut ada namanya nasikh dan mansukh. Itu akan dipelajari. Ada namanya juga dalil yang kayaknya itu bersifat bertentangan. Ya. Ini mengatakan sunnah, sedangkan ini mengatakan tidak sunnah. Sifatnya bertentangan dalil. Nah, bagaimana cara menggabungkan dalil tersebut? Nah, itu di ilmu usul fikih. Di ilmunya usul fikih. Baik. Tujuan yang pertama adalah mempelajari usul fikih agar tidak salah dalam penggunaan dalil. Ketika ada suatu dalil yang bersifat umum, maka kita akan dapat menunjukkan dalil tersebut untuk sesuatu yang khusus. Ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah pembahasan kita adalah mengenai ruang lingkup usul fikih. Ruang lingkup usul fikih. Ruang lingkupnya adalah sumber hukum Islam atau dalil-dalil yang digunakan dalam menggali hukum syara'. Jadi yang dibahas dalam usul fikih ini merupakan dalil. Dalam fikih hanya sudah disebutkan dalil yang sudah jadi, ya. Seperti hukumnya sholat wajib, dalilnya wa aqimus sholata wa atuz zakat. Nah, hukum sholat ini wajib kata fikih. Dalilnya apa? Aqimus sholata wa atuz zakat. Nah, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Siapa yang menentukan bahwasanya hukum sholat ini wajib? Al-Quran, dalil. Nah, dalil ini digali dengan usul fikih. Jadi ruang lingkup usul fikih pertama adalah dalil-dalil, sumber hukum syara'. Yang kedua, mencari jalan keluar dari dalil-dalil yang secara lahiriah dianggap bertentangan. Yang secara lahiriah dianggap dalil ini berselisih. Al-Quran mengatakan begini, tetapi hadis mengatakan begini. Bagaimana cara mencari jalan keluar dari dalil tersebut? Nah, itu juga termasuk ruang lingkup daripada usul fikih. Kemudian yang ketiga, mencari pembahasan dalam ijtihad. Pembahasan ijtihad. Apa syarat-syarat ijtihad? Ijtihad itu adalah orang yang sudah dapat menentukan hukum ketika dia melihat dalil. Banyak syarat-syarat ijtihad. Ya, syarat-syarat untuk berijtihad banyak. Kemudian yang keempat adalah pembahasan hukum syara' yang meliputi syarat dan macam-macamnya. Nah, ada hukum sholat misalkan. Ya, saya ulangi, pembahasan hukum syara' yang meliputi syarat dan macam-macamnya. Ada seperti saya berikan satu contoh mengenai hukum sholat. Sholat hukumnya wajib, namun syarat-syaratnya tidak dijelaskan di dalam dalil. Dalil hanya mengatakan wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Adakah dalil ini menyebutkan harus menghadap kiblat, harus berpakaian menutup aurat, harus bersuci? Tidak ada di dalam dalil ini. Nah, untuk mengeluarkan pembahasan syarat-syarat dan rukun-rukun ini juga ruang lingkup daripada usul fikih. Dan yang kelima, pembahasan mengenai kaidah
yang digunakan dalam mengisbatkan hukum dari dalil-dalil. Jadi selain daripada dia mengisbatkan hukum, dia juga mengisbatkan kaedah-kaedah ataupun metode dalam pengkajian hukum. Itulah ruang lingkup dari usul fikih. Paham insyaallah ya. Jadi usul fikih ringkasnya dari pelajaran kita materi pada hari ini adalah bahwasanya usul fikih adalah ilmu yang digunakan untuk mengkaji suatu dalil sehingga dalil tersebut keluar darinya hukum-hukum. Jadi fikih ini buah daripada usul fikih. Kita mengenal sekarang yang di masyarakat kita kebanyakan kita mengenal hukum fikih, ya bukan usulul fikih. Usul fikih ini kajian yang dikaji oleh ulama-ulama terdahulu, oleh orang-orang yang ilmunya itu masya Allah, ya mereka mengkaji sebuah dalil, mereka berdebat dengan dalil ini, apakah apa hukum yang keluar dari dalil tersebut, sehingga terbitlah hukum. Buahnya ini sudah kita nikmati sekarang, kita mendapati bahwasanya sholat itu hukumnya wajib. Kemudian syarat-syarat sholat A, B, C, D sudah dituliskan. Kemudian rukun-rukun sholat misalkan ada 13. Siapa yang menentukan ini? Ulama. Setelah mengkaji daripada syarat dan rukun dari suatu dalil tadi. Al-Quran hanya menjelaskan wa aqimus shalah. Nah, itu contoh kecil dari dalil usul fikih dan juga fikih. Jadi sudah paham bagaimana cara membedakan antara mana fikih dan usul fikih? Baik. Kalau ada yang belum paham, nanti kita akan buka diskusi di ruang chat grup WhatsApp kembali ya. Jadi tugas kalian adalah mencari, ya tadi sudah kita singgung sedikit definisi ataupun ta'rif ya, secara bahasa ataupun secara istilah mengenai usul fikih. Jadi pengertian usul fikih dari segi bahasa dan juga dari segi istilah yang digunakan. Jadi sekarang saya minta antum semuanya kelas 10 agama untuk mencari apa definisi dari fikih dan juga usul fikih. Apa definisi pengertian dari fikih dan juga usul fikih. Dua. Antum nanti bisa kumpulkan di chat Japri saja di nomor yang sudah ada di grup antum. Paham ya? Gunakan sumber yang ada, media yang ada, baik WhatsApp ataupun Facebook ataupun misalkan Google, YouTube dan lain sebagainya untuk mencari apa arti daripada fikih dan juga usul fikih. Tadi sudah kita bahas sedikit, singgung. Jadi banyak perbedaan ulama mengenai fikih dan juga usul fikih, mengenai ta'rifnya ya, pengertiannya. Jadi antum cantumkan satu orang satu, karena banyak sekali tadi secara umum yang sudah kita bahas itu secara umum. Usul fikih adalah ilmu tentang metode pengkajian hukum sehingga terbit dalil, sedangkan fikih adalah dalil-dalilnya yang sudah terbit yang bersumber daripada hukum-hukum yang sudah terbit yang bersumber daripada dalil yang sudah dikaji. Seperti itu ya perbedaannya. Oke. Cukup sekian. Jika ada pertanyaan bisa kita kembali ke ruang diskusi di WhatsApp. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.